Sekarang ini di Indonesia banyak sekali bangunan masjid, tapi belum banyak masjid. Karena satu, belum ada jamaah masjid, yang ada baru jamaah sholat. Jadi kalau mereka waktu sholat kumpul, soft berjajar, tapi ujung sana, ujung sini tidak saling kenal. Itu namanya jamaah sholat. Selesai sholat ya sudah sendiri-sendiri hidupnya, itu tidak ada saling peduli. Itu namanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Jadi tugas DKM itu membuat orang yang ke masjid itu bahagia. Jadi datang habis sholat subuh ngopi, ya sekedar makan snack. Di luar masjid kami sediakan kursi-kursi dan meja untuk duduk sambil menikmati, mau ngobrol dulu yang belum punya pekerjaan, belum tergesa-gesa ke kantor gitu. Nah di situ sambung rasa, saling kenal, mengenal. Oh, Bapak ini ya tiap subuh kita ketemu, tinggalnya di sebelah mana? Ini kerja di mana, dan bahkan tidak sedikit transaksi terjadi di situ. Oh Bapak, oh kerja ini Pak, saya perusahaan saya lagi butuh ini, nah gitu. Itu masjid itu kemudian menjadi baitul muamalah, tempat bermuamalah itu antar jamaah. Jadi ya luar biasa potensi masjid itu, pekerjaan apa saja ada kok di masjid itu jamaahnya kan. Jadi tempat bertemunya semua potensi itu ada di situ. Kalau ini dana masjid hanya khusus untuk bangunan, itu DKM-nya masih musyrik cara berpikirnya, karena masih mikir bangunan, belum mikir jamaah. Maka masjidnya tidak akan bisa berfungsi sebagai pusat peradaban ya. Ini DKM tanpa ilmu kemasjidan. Belajarlah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya karyawan, personal karyawan itu dari kepala sekretariat, bagian keuangan, security, bagian cleaning service, bagian penerima tamu. Dan tidak boleh gaji merbot terendah itu di bawah UMR, nggak boleh, harus di atas UMR. Jadi UMR plus. Plus pertama dapat beras, plus kedua biaya sekolah anaknya, plus ketiga jaminan kesehatan. Kalau ada masjid menggaji merbot di bawah UMR, itu namanya perbudakan. Jadi sering orang nanya, Pak Ustadz, di Indonesia ini asnaf budak nggak ada, terus asnaf yang seperlapan untuk zakat kemana? Tidak, di Indonesia itu budak itu banyak sekali, di masjid-masjid terutama ya, khususnya para merbot itu banyak yang diperbudak oleh DKM karena gajinya di bawah UMR, kerjanya melampaui jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua IWM ya, Pak Nas. Tadi malam saya tidur di apartemen beliau. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Barkah beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati moderator, panitia, beserta semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur dapat bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya saya juga
semula bisa datang enggak, karena malam 17 saya jatuh dari panggung acara 17-an itu, jadi kaki saya ini yang kanan masih cedera, jadi kalau jalan atau berdiri agak lama masih sakit. Jadi mohon maaf tadi tidak bisa bersalaman dengan semua peserta ya. Baik, yang pertama dalil materi saya ini, silahkan nanti dibuka surah At-Taubah pada ayat ke-17 dan ayat ke-18. Tadi sudah dibaca oleh qari kita. Di situ berkaitan dengan paradigma memakmurkan masjid. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka itu ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka perbuat itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Jadi ayat ini diturunkan Allah sebab pernyataan orang-orang musyrikin Makkah yang merasa lebih baik dari Nabi Muhammad SAW dalam memakmurkan masjid. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, kemudian Rasulullah membangun 3 masjid yang sederhana sekali, yaitu Masjid Quba di selatan kota Yathrib, kemudian membangun masjid yang beliau tinggal di situ, orang kemudian menyebut Masjid Nabi atau Nabawi, dan di sebelah utara Masjid Nabawi beliau bangun di kampung Bani Salamah, juga dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. Tapi kemudian ketika ada peristiwa Allah mengabulkan doa Rasulullah untuk beralih kiblat ke Masjidil Haram, maka sejak itu masjid itu dikenal sebagai Masjid Kiblatain sampai hari ini. Ini 3 masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika awal beliau hijrah ke Yathrib. Nah, melihat masjid-masjid Nabi ini yang sederhana, kemudian berita ini menyebar kepada orang-orang musyrikin Makkah, maka mereka mengklaim kami lebih baik dari Muhammad itu dalam memakmurkan masjid Allah, karena masjid kami lebih megah, lebih bagus, lebih besar dari masjidnya Muhammad. Kami bangun dengan batuan andesit merah, sehingga kalau pagi atau petang hari diterpa sinar matahari itu berkilau keemasan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Jadi orang musyrik itu paradigmanya mengurus masjid itu mengurus bangunan. Itu. Jadi standar makmur tidaknya masjid itu bangunannya. Inilah paradigma orang musyrik. Ya, jadi kalau DKM rapat-rapat kok yang diurus bangunan, nah itu masih musyrik itu. Paradigmanya ya. Dananya habis untuk ngurusi bangunan masjid, itu masih paradigma musyrik. Nah, maka ayat 18 dikontraskan ya, dialektik ini dengan bagaimana paradigma mukmin dalam memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka ayat ini diawali dengan kalimat innama. Innama itu jumlah khabariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah. Jadi sifat yang lazim, sifat yang melekat.
pada orang-orang yang mukmin itu adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi man amana billahi wal yaumil akhir itu penandanya adalah ya'muru masajidallah. Penanda keimanan kepada Allah adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Cara memakmurkan masjid dijelaskan di dalam ayat itu, ya. Jadi kalau innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, itu makna normatif. Maka makna teknisnya dijelaskan. Bagaimana secara teknis memakmurkan masjid itu? Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Kemudian objektif atau berkah dari memakmurkan masjid adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu akan dijadikan orang yang selalu mendapat petunjuk, ya, menjadi al-muhtadin. Ya. Jadi kalau orang yang mukmin mengurus masjid itu 3 yang dilakukan. 1, bagaimana menegakkan sholat. Artinya apa? Artinya masjid itu mesti makmur dari sisi jumlah orang yang berjamaah sholat di dalam masjid ini di dalam setiap 5 waktu kewajiban sholat diserukan. Jadi masjid makmur atau tidak, ukuran pertama jumlah jamaah yang berdiri berjamaah sholat di dalam 5 waktu. Yang kedua, wa'atuz zakah, jumlah orang yang mampu membayar zakat. Dan yang ketiga, walam yakhsha illallah, jumlah orang yang sudah terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan dunia. Artinya mereka sudah sejahtera, hanya takut kepada Allah saja. Nah, maka tugas DKM dalam memakmurkan masjid yang pertama adalah memobilisasi rakyat untuk memenuhi panggilan sholat 5 waktu di masjid. Ya. Nah, ini kami mulai tahun 1999 waktu saya dipilih menjadi ketua Takmir Masjid Jogokarian, kalau di sini disebut DKM. Ya. Maka saya tetapkan dahulu wilayah dakwah atau wilayah tanggung jawab Masjid Jogokarian itu. Jadi kami tetapkan bahwa wilayah dakwah Masjid Jogokarian itu Kampung Jogokarian yang meliputi 4 RW, 18 RT, 907 kepala keluarga. Di wilayah itu ada 6 musola. 2 musola dikelola oleh jamaah Nahdlatul Ulama, 3 musola dikelola oleh Muhammadiyah. Masjidnya 1 kita upayakan bagaimana berkoordinasi di dalam membina umat, ya. Ini dalam satu kesatuan program, ya, yang leading sektornya adalah masjid. Dari 907 kepala keluarga waktu itu, jumlah jiwanya 2.973. Jumlah jiwa yang muslim 2.642 orang. Jumlah muslim yang sudah mukallaf, artinya yang sudah wajib mengerjakan sholat itu 1.839 orang. Tapi mukallaf yang belum mengerjakan sholat waktu itu masih 816 gitu ya. Nah, padahal kewajiban kita adalah aqimis shalah. Maka prioritas program kami waktu itu adalah
mensolatkan orang hidup. Ya. Jadi bagaimana 816 muslim mukallaf ini sholat? Ya, nah. Jadi itu saya lakukan pertama kali adalah pendataan. Jadi masjid itu punya database lengkap. Ya, itu materinya sudah ada di flash disk itu, nanti yang mau ngopi silahkan ya. Nah, kemudian setelah data ini nanti juga bisa di copy formatnya, isian data penduduk ya, bisa dilihat di situ ada format isian data penduduk ya. Kemudian kalau data ini kita serahkan diisi oleh masyarakat tidak mungkin jalan, maka kita lakukan pendataan ini dengan saya manfaatkan anak-anak remaja, yaitu anak-anak SMP kelas 2, kelas 3. Kita bagi satu RT ya 10 anak gitu. Jadi 18 RT kan 180 anak-anak remaja ini yang kita terjunkan untuk melakukan pendataan. Setelah data terhimpun, ya di dalamnya dari data keluarga, tempat tinggal, status rumah, itu rumah sendiri, rumah warisan, kontrak, dan lain sebagainya, kemudian ya istrinya, anaknya, pendidikannya, pekerjaannya, penghasilannya, sudah sholat belum, sudah bisa baca Quran belum, sudah kurban belum, sudah zakat belum, semuanya. Nah setelah itu data kita masukkan dalam peta, sehingga kita punya peta dakwah yang jelas. Ya itu juga sudah ada peta dakwah Masjid Jogokarian. Jadi kita tahu persis setiap rumah itu penghuninya, nama istrinya, nama anaknya, pendidikannya, pekerjaannya, sudah sholat belum, sudah bisa baca Quran belum. Jadi database di masjid ini lebih lengkap dari data di kantor kelurahan ya. Itu, jadi itu yang kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kami ingin merubah dari sekedar jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali bangunan masjid, tapi belum banyak masjid. Karena satu, belum ada jamaah masjid, yang ada baru jamaah sholat. Jadi kalau mereka waktu sholat kumpul, soft berjajar, tapi ujung sana, ujung sini tidak saling kenal. Itu namanya jamaah sholat. Selesai sholat ya sudah sendiri-sendiri hidupnya, itu tidak ada saling peduli. Itu namanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Tidak ngerti anaknya berapa, ini istrinya siapa, ya pekerjaannya di mana, problemnya apa. Nah itu namanya baru jamaah sholat. Maka sebetulnya belum masjid, itu baru musola, baru tempat sholat bersama. Ya, jadi belum ada jamaah masjid. Banyak bangunan masjid belum punya jamaah masjid, baru punya jamaah sholat. Yang kedua, belum ada imam masjid, yang ada imam sholat. Jadi selesai sholat menghadap ke jamaah, Allahumma antas salam wa minkas salam, menghadap jamaah. Hanya menangkap abu dari sunnah. Kalau Rasulullah itu menoleh karena dia melihat siapa saja yang hadir, siapa tidak hadir, maka yang tidak hadir sudah beberapa kali Rasulullah akan datangi rumahnya. Itu namanya imam masjid. Jadi kalau orang yang ke masjid tidak ke masjid lagi, imamnya tidak mendatangi, namanya imam sholat, bukan imam masjid itu. Ya, jadi masjid itu belum sebagai masjid karena belum punya jamaah masjid, belum punya imam masjid. Yang ada baru jamaah sholat dan imam sholat. Karena Rasulullah itu imam masjid. Ya, jadi dia mengenal betul seluruh jamaahnya, apa masalahnya, ya. Nah, maka setelah dilakukan tadi pendataan, kemudian kita gerakkan sholat berjamaah, mulai tanggal 15 Mei tahun 2000, saya buat undangan sholat berjamaah. Karena azan sudah didegradasi dari undangan hanya sekedar menjadi tanda waktu. Jadi kalau dulu Nabi, para sahabat, para tobi-tobiin itu mau memahami bahwa adzan itu undangan, hayya 'alas shalah, saya diundang berjamaah di masjid. Kalau orang sekarang
Allahu Akbar, oh sudah zuhur. Jadi hanya dianggap tanda waktu saja. Maka yang ditunggu-tunggu orang kalau Ramadan saat adzan maghrib. Jadi bukan sholat berjamaahnya, adzannya itu yang ditunggu sebagai tanda waktu sudah waktu berbuka. Jadi kita mendegradasi makna adzan dari undangan sekedar menjadi tanda waktu. Maka kita ingatkan bahwa ini undangan. Maka saya buat undangan tertulis, saya cetak seperti undangan perkawinan itu, saya cetak yang bagus. Ya, by name, karena kita data ada, kita antar dari rumah ke rumah oleh petugas yang kita tunjuk. Orang nanya, Pak, ini siapa yang nikah ini? Oh, ini tidak ada pernikahan, Pak, ini undangan sholat berjamaah di masjid. Mulai Senin besok, subuh jam 4.31. Kasih NB. Setiap subuh kami sediakan snack dan kopi susu. Nah, ini kalau pakai rapat biasanya akan berhasil. Karena sebagian pengurus itu orang kikir. Ya, jadi mesti debatnya nanti uangnya habis hanya untuk kopi susu, untuk snack itu. Kita mulai saja. Nah, nanti orang akan tanya, Pak, ini tiap hari ada minuman dan snack dari mana? Lah kalau mau ikut silahkan. Ya pagilah itu nanti jalan. Tapi kalau dirapatkan saya yakin. Karena sudah banyak masjid niru tapi pakai rapat enggak jalan. Ya. Jadi kita yang sudah punya gambaran visi ya, apa? Menggembirakan. Karena seruan adzan itu setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat berjamaah di masjid, ayo bahagia. Jadi tugas DKM itu membuat orang yang ke masjid itu bahagia. Jadi datang habis sholat subuh ngopi, ya sekedar makan snack. Di luar masjid kami sediakan kursi-kursi dan meja untuk duduk sambil menikmati, mau ngobrol dulu yang belum punya pekerjaan, belum tergesa-gesa ke kantor gitu. Nah di situ sambung rasa, saling kenal, mengenal. Oh, Bapak ini ya tiap subuh kita ketemu, tinggalnya di sebelah mana? Ini kerja di mana? Dan bahkan tidak sedikit transaksi terjadi di situ. Oh Bapak, oh kerja ini Pak, saya perusahaan saya lagi butuh ini, nah gitu. Itu masjid itu kemudian menjadi baitul muamalah, tempat bermuamalah itu antar jamaah. Jadi ya luar biasa potensi masjid itu, pekerjaan apa saja ada kok di masjid itu jamaahnya kan. Jadi tempat bertemunya semua potensi itu ada di situ. Jadi masjid tanpa tempat untuk ngobrol ya terbuka santai itu ya kurang akan nyaman. Orang bahkan setelah sholat pulang saja, tidak saling kenal, bertahun-tahun itu bersama-sama jamaah, tidak ngerti pekerjaannya apa, bahkan rumahnya sebelah mana gitu ya. Nah jadi ini membangun jamaah dari jamaah sholat menjadi jamaah masjid. Yang kedua, wa'atuz zakah. Bagaimana jamaah kita ini yang mustahik kita berdayakan sehingga bisa menjadi muzaki. Dia punya potensi apa? Ya. Maka kita menggunakan dana masjid, infak masjid itu 100% kami gunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Tuh, Pak ini mau buka warung nih, nggak ada modal. Ya udah masjid punya duit kasih modal. Nggak ada tempatnya Pak, ya udah di halaman masjid kita sediakan tempatnya. Nggak punya tenda kita belikan tenda gitu aja, sederhana saja. Nah sekarang ada 106 UMKM yang kita bina. Yang terjadi kemudian tahun 2003 itu kami hanya punya 19 muzaki dengan total zakat mal setahun 5 juta. Ya, tahun yang lalu muzaki kita sudah mencapai 659 orang. 80% dulu mustahik. Dan zakat malnya sekarang 3,2 miliar. Tahun 2003 itu infak setahun hanya 43.200.000. Tahun kemarin infaknya mencapai 12 miliar satu tahun. Ya,
Yang infak ini dulu mustahik, sekarang sudah menjadi muzaki. Ya. Maka uang masjid itu segera dihabiskan untuk wa'atu zakah. Menjadikan jamaah itu pembayar zakat. DKM itu bukan sekedar UPZ, unit pemungut zakat, bukan. Masjid itu tempat membangun muzaki, tempat merubah kesejahteraan rakyat dari mustahik jadi muzaki. Kewajiban DKM itu. Yang kedua, setelah aqimis shalah wa atu zakah, masjid tanpa pemberdayaan ekonomi musola, bukan masjid, karena tidak melaksanakan fungsi yang kedua tadi. Jadi wa atu zakah itu bagaimana rakyat di sekitar masjid itu berubah keadaannya dari sekedar penerima menjadi pembayar zakat. Itu wa atu zakah. Tidak ada diperintahkan untuk menerima zakat. Yang diperintahkan itu pemerintah. Dalam hal ini kalau tidak dari sebuah daulah Islamiyah, ya perintahnya khudh min amwalin shadaqah, bukan kepada masjid gitu deh. Jadi masjid ini wa atu zakah, maksudnya masjid ini memikirkan kesejahteraan jamaah sehingga nasibnya secara ekonomis berubah dari penerima menjadi pembayar dengan kesejahteraan yang terus meningkat. Dari mana? Dari uang jamaah masjid tadi, karena dihimpun dari jamaah untuk jamaah, bukan untuk bangunan. Kalau ini dana masjid hanya khusus untuk bangunan, itu DKM-nya masih musyrik cara berpikirnya, karena masih mikir bangunan, belum mikir jamaah. Maka masjidnya tidak akan bisa berfungsi sebagai pusat peradaban. Ya. Ini DKM tanpa ilmu kemasjidan. Belajarlah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana masjid itu dikelola dan dibangun, dirawat? Tidak dari infak, tidak dari infak, tidak dari infak, tidak dari infak. Infak itu hak masyarakat, bukan hak bangunan. Dari mana? Dari wakaf. Kalau mengikuti sunnah Nabi, wakaf produktif. Jadi ketika kemudian selesai bangun masjid, turunlah ayat 92 surah Ali Imran. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan. Albir itu disebut puncak takwa. Albirru manittaqa. Makanya kalau orang berpuasa, hasilnya la'alakum tattaqun. Berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu nanti menjadi modal untuk berhaji, menjadi bekal berhaji. Ya. Karena sebaik-baik bekal berhaji itu fa inna khairazadit taqwa, ya. Jadi khairazad, sebaik-baik bekal itu at-taqwa. Jadi setelah berpuasa mendapat takwa, dengan takwa itu mempersiapkan diri sebagai bekal berhaji. Berhaji mencapai apa? Mabrur albir. Puncaknya haji itu albir. Albir itu albirru manittaqa. Nah, kalau orang sudah mabrur mencapai albir tadi, maka pasti dia sanggup membelanjakan di jalan Allah apa yang dia cintai. Nah, gitu. Maka ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar ayat ini, langsung datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara harta-hartaku yang paling aku sukai adalah kebun kurmaku di Khaybar. Aku serahkan kepada Allah. Nabi merespon, tahanlah. Pokoknya
berikan hasilnya, maka muncul syariah wakaf. Ya. Datang lagi Abu Thulhah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, di sekitar masjidmu ini kebun-kebun kurmaku, kebun ajwa terbaik, aku serahkan kepada Allah. Kelolalah hasilnya, ambillah untuk keluargamu, lebihnya untuk jalan Allah. Maka muncul ada dua jenis wakaf. Yang Sayyidina Umar tadi disebut wakaf khairi, karena pengelolaan asetnya oleh penyelenggara negara atau masjid atau lembaga atau yayasan. Yang Abu Thulhah ini masih dikelola oleh keluarganya, lebihnya saja dari kebutuhannya untuk kebutuhan umat, namanya wakaf ahli. Ya, gitu. Nah, dari situlah masjid itu dirawat, dipelihara sampai hari ini. Ya, tahun 92 saya ke Masjidil Haram, saya menemui pengurus, saya bertanya, ini masjidnya bagus sekali, imamnya bagus, petugas kebersihannya banyak, yang bayar siapa? Saya pikir itu anggaran negara, bukan. Tetapi Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu punya badan wakaf. Nah, kebun-kebun yang dulu diwakafkan ini sudah berkembang menjadi banyak sekali. Sayyidina Utsman juga wakaf sumur rumah di tepi kota Madinah, Rumata, sumur Romata. Ya. Jadi dari hasil wakaf itulah diurus masjid. Tahun 92 itu tanah wakaf Masjidil Haram baru didirikan Hilton, Darut Tauhid, itu hotel-hotel yang bagus, kemudian ada Hotel Al-Firdaus, ada Hotel As-Sober, ada Hotel Al-Jannah, banyak itu sekitar waktu itu sudah ada sekitar 116 bangunan hotel miliknya Badan Wakaf Masjidil Haram. Waktu itu sedang dirancang bangunan 85 lantai, maketnya sudah ada yang sekarang jadi, namanya Zamzam Tower. Itu bangunan 100% dari tanah maupun ya bangunannya milik Masjidil Haram. Maka dari situlah masjid diurus dari hasilnya. Ya. Makanya masjidnya bagus tanpa kotak infak. Jadi tidak ada masjid itu yang dikelola dengan infak, itu tidak ada. Dari zaman Nabi sampai sekarang, ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tapi dari hasil wakaf, wakaf yang produktif. Saya di Masjid Nabawi, ternyata Masjid Nabawi sama badan wakafnya waktu itu ada Hotel At-Thaibah, Darussalam, Al-Muadzin, ya itu miliknya Masjid Nabawi, sudah banyak juga hotel. Itulah yang digunakan untuk membiayai operasional dan perawatan masjid. Baru kalau ada renovasi besar itu anggaran negara, ya apalagi sekarang negara Saudi sedang defisit, sedang bangkrut sekarang ini karena perang dengan Yaman, sehingga sekarang orang umroh haji aja ditarik biaya visa. Kalau dulu ya tidak pakai visa, itu tidak bayar, maksud saya visanya itu ya. Jadi saya tahun 93 itu kalau membawa jamaah umroh itu bisa sampai ke Palestina paling 3,5 juta itu. Sekarang umroh aja sampai 30 juta itu ya, karena sekarang 1.500 real itu harga visanya itu ya. Gitu. Jadi sekarang Saudi lagi bangkrut kerajaannya ya. Dulu air mineral gitu paling 1 real, sekarang udah naik berapa real itu harganya ya. Jadi karena keputusan membela Yaman melawan pemberontak Houthi, itu biaya perang itu besar sekali ya. Jadi ya sehingga defisit. Sekarang ekspatriat saja kena pajak, kalau keluar masuk lagi bayar. Kebetulan anak saya dulu 7 tahun kerja di Aramco sebagai tim ahli. Jadi kalau pulang kembali sana bayar lagi mau masuk itu. Ya. Jadi dipajak. Maka sekarang ini visa untuk haji
sudah bisa untuk kemana-mana, karena sekarang visanya dianggap visa turis, jadi boleh ke Riyadh, boleh kemana-mana sekarang ini ya, karena mau jual transmigrasi. Sehingga sekarang orang yang mau haji itu paketnya sampai ke Bukit Magnet kemana, jadi wisata yang tidak ada hubungannya dengan haji sekarang ini karena Saudi lagi cari dana lewat pariwisata. Tapi masjidnya tidak mungkin miskin karena pengelolaan aset wakafnya itu bagus. Nah, maka tahun 2003 ketika kami merenovasi Masjid Jogokarian, lantai 1, lantai 2 untuk masjid, lantai 3 saya bangun hotel. Karena Jogja itu kota pariwisata, jadi kalau sudah liburan itu kamar-kamar hotel penuh. Ya, daripada tanah di atas masjid itu kosong, saya tawarkan, ayo yang mau merawat masjid sepanjang zaman, wakaflah kamar. Satu kamar waktu itu biaya pembangunannya sudah termasuk mesin pemanas air, AC, televisi, kulkas, bed itu hanya 41.500.000. Space-nya di atas masjid itu bisa 13 kamar. Yang pengen wakaf itu 30 orang lebih itu. Nah, dari hasil tamu yang menginap di hotel lantai 3 itu dikurangi biaya operasional, bayar listrik, gaji karyawan, masih saldo bersih per bulan itu lebih dari 45 juta. Sehingga 100% infak yang kita himpun tadi untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk urusan masjid. Ya, nah, maka tahun yang lalu saya ajak wakaf secara kolektif, saya sediakan 1 kotak wakaf produktif, itu setahun lebih dari 7 miliar. Jadi orang wakaf 1.000, 5.000 gitu ya, secara kolektif kita belikan aset yang produktif. Ya, kami membeli tahun yang lalu hotel di daerah wisata Kaliurang, namanya Hotel Anugerah Wisata 2. Kebetulan karena COVID pemiliknya oleng, ditawarkan murah kami beli. Nah sekarang kami upgrade dari Hotel Melati menjadi Hotel Bintang 3, itu BUMM, Badan Usaha Milik Masjid Jogokarian yang kedua. Ya, sehingga kita bisa memberikan gaji kepada para karyawan masjid sekarang 23 orang. Kalau tahun lalu 21 orang, nah kemudian tahun ini wakafnya, kotak wakaf itu kita buka, dihitung sudah lebih dari 7 miliar, baru pecahan yang 100.000 sama 50.000. Yang pecahan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 belum dihitung. Karena saking banyaknya sehingga kami mengangkat 2 karyawan baru khusus untuk ngitung uang itu. Nah ini nanti untuk kita investasikan. Kita sudah beli 2 sawah, kita bangun hotel. Ya kita niru Nabi yang juga dilestarikan oleh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kita tiru. Nah, maka masjid kalau meniru Rasul seperti itu mudah ternyata. Karena apa? Kita bisa menggaji karyawan. Karyawan itu termasuk imam sholat. Ya. Jadi kalau di Jogokarian kita punya 3 imam, 2 imam tetap, 1 imam cadangan. Nah imam tetap itu baru kita gaji 1 bulan 6 juta 1 orang. Jadi sebulan kami mengeluarkan untuk gaji imam 15 juta. Sebab kalau masjid tidak gaji imam, imamnya jorok nanti. Maksudnya jorok-jorokan siapa yang jadi imam. Ya, ini kita bisa milih imam yang hafal Quran, yang bagus sebagai pelayanan. Tapi tidak memberati jamaah karena tidak dari infak, tapi dari hasil wakaf produktif tadi. Kita punya karyawan, personal karyawan itu dari kepala sekretariat, bagian keuangan, security, bagian cleaning service, bagian penerima tamu. Dan tidak boleh gaji merbot terendah itu di bawah UMR, nggak boleh, harus di atas UMR. Jadi UMR plus. Plus pertama dapat beras, plus kedua biaya sekolah anaknya, plus ketiga jaminan kesehatan.
Kalau ada masjid menggaji merbot di bawah UMR, itu namanya perbudakan. Nah, ya, karena yang namanya UMR itu akad muamalah setempat, bahwa itu harus segitu, itu melalui kajian namanya ya kelayaan hidup ya. Orang bisa layak hidup kalau gajinya minimal sekian, maka tanpa memenuhi itu sebetulnya kita memaksa ya. Ya, paksaan inilah yang namanya perbudakan. Jadi sering orang nanya, Pak Ustadz, di Indonesia ini asnaf budak nggak ada, terus asnaf yang seperlapan untuk zakat kemana? Tidak, di Indonesia itu budak itu banyak sekali, di masjid-masjid terutama ya, khususnya para merbot itu banyak yang diperbudak oleh DKM karena gajinya di bawah UMR, kerjanya melampaui jam kerja. Berikan aja kepada merbot-merbot itu supaya pendapatannya di atas UMR gitu seharusnya. Jadi jangan sampai kerja di hotel sama kerja di masjid bagus di hotel, makanya orang pilih ke hotel daripada ke masjid nanti. Saya tanya kepada Syekh Al-Kalbani, salah satu imam Masjidil Haram yang berkunjung ke Masjid Jogokaryan, berapa gaji imam Masjidil Haram itu? Tahun pertama itu kata beliau kalau dikurs rupiah baru sekitar 132 juta sebenarnya. Ya. Di sini ada belum ya masjid yang bisa gaji imam 100 juta? Nah, bahkan kadang-kadang DKM-nya tidak pernah berpikir mau gaji imam gitu loh. Ya. Itu namanya masjid perjuangan. Ya. Ya, merbotnya berjuang, imamnya berjuang, itu namanya masih masjid perjuangan gitu ya. Gitu. Nah, bisa dilakukan tanpa membebani jamaah ketika kita mengikuti sunnah Nabi dalam mengelola masjid. Apa? Masjid harus punya badan wakaf dan mengelola wakaf yang produktif. Karena cara berpikir jamaah kita itu sudah wakaf sebetulnya. Makanya kotak infak di masjid itu orang kadang bilang nggak boleh ini untuk itu hanya untuk masjid. Itu otaknya itu namanya wakaf sebetulnya, nggak boleh berkurang. Wakaf itu abadi. Nah, hasilnya itu yang dimanfaatkan. Pokoknya ini tetap gini, ya. Makanya kami pilih sawah sama hotel karena hotel itu tanahnya tidak akan pernah turun harganya. Tanah itu tidak akan pernah makin luas, jadi tanah itu masih harganya makin naik. Jadi aspek keabadiannya terjaga. Kemudian kebetulan wilayah kita itu wilayah pariwisata. Ya. Jadi ini yang kedua. Wa'atu zakah tadi, masjid harus membangun kesejahteraan jamaahnya sehingga mereka menjadi pembayar zakat. Itu harus menjadi pikiran utama dari para DKM, meningkatkan kesejahteraan jamaahnya sehingga yang semula mustahik menjadi muzakir. Masjid juga yang akan terdampak tadi. Sekarang zakat malnya 3,2, infaknya 12 miliar, wakafnya 7 miliar lebih. Ini yang tahun yang lalu 7 miliar lebih, tahun ini belum selesai dihitung. Padahal sudah kita buka sejak Idul Fitri gitu. Tahunan kita Idul Fitri. Ya. Maka kemudian yang ketiga, walam yakhsha illallah, bagaimana persoalan-persoalan dasar yang sering menjadi sebab-sebab kekhawatiran jamaah kita hilangkan. Khawatir tidak bisa makan, oh masjid mencukupi lah. Maka kita beli sawah, hasil panennya untuk menjamin ketersediaan sembako jamaah miskin. Jadi ada 480 kakak miskin yang tiap 15 hari dari masjid diberikan bantuan beras, minyak goreng, telur, gitu ya. Kita antar ke rumah free, masih kita backup dengan ATM beras, kalau beras mereka habis tinggal ngambil. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau kuliah karena biaya.
Sebulan yang lalu wisuda Universitas Gadjah Mada. Ada warga datang, Pak Ustadz, anak saya kemarin wisuda sarjana kedokteran, IP-nya 3,78, tapi S1-nya kan beasiswa. Ternyata untuk koas sampai dengan pelantikan itu tidak ada beasiswa, jadi harus biaya sendiri dan harus dibayar cash. Kami nggak punya uang. Anak saya nangis itu, mosok hanya sampai sarjana kedokteran, nggak jadi dokter itu. Nah, oke, berapa kita bayarkan. Itulah masjid fungsinya. Setahun yang lalu ada juga residen, jadi dia ngambil spesialis anestesi. Kurang 1 semester, bapaknya meninggal, dia dokter, terus dengan biaya sendiri ngambil spesialis anestesi. Kurang 1 semester, biaya 1 semester berapa untuk spesialis? 64 juta. Oh ya udah, kita bayarin. Dia nangis-nangis bersyukur, ya alhamdulillah Pak, nanti kalau saya dokter insya Allah kalau saya praktek nanti 10% lah uang hasil praktek saya untuk masjid. Tidak perlu begitu, kita yang penting masjid itu melaksanakan fungsi. Walam yakhsha illallah. Datang jamaah ibu-ibu, Pak Ustadz, saya ini 2 tahun lagi pensiun dari PT Telkom. Tabungan saya hanya 80 juta, saya janda, anak saya 2. Pesangon saya insya Allah bisa untuk beli rumah. Nah sekarang rumah yang saya tempati itu disuruh membeli 480 juta. Saya nggak punya 400-nya, kalau saya utang ke bank 2 tahun lagi mengembalikannya di atas 500 juta, uang pesangon saya nggak cukup, bagaimana ini? Nah, oh baik, masjid. Dah dibeli dulu oleh masjid, ibu nyicil ke masjid, tanpa biaya administrasi, tanpa bagi hasil. Kita kurus emas supaya masjid tidak rugi kalau terjadi kenaikan harga emas ya. Waktu itu 334 gram emas antam, ya udah nanti ibu kalau pesangonnya belikan emas, bayarkan ke masjid gitu. Ya alhamdulillah, itu banyak program-program pembelian tanah talangan, pembelian rumah, itu sudah bisa dilakukan oleh masjid dari infak, karena untuk urusan bangunan operasional masjid sudah dari hasil wakaf produktif. Bahkan oleh Dr. Ahmad Ghazali ketika menyusun disertasi judulnya Wakaf Progresif Masjid Jogokarian, bukunya ada itu, nanti kalau yang ingin mempelajari itu mungkin di bawah ya Mas Badra ya. Itu hasil disertasi dari penelitian di Masjid Jogokarian sejak kita merintis wakaf ya, produktif itu. Nah, jadi masjid itu akan bisa menjadi bangunan peradaban yang bisa kemudian membangun kader-kader umat, karena mereka menjadi umat yang berdaya. Ya. Kami kedatangan tamu-tamu imam-imam masjid dari Amerika, itu orang-orang negro, ada orang-orang Hispanik, orang kulit putih itu, dari masjid-masjid yang dikelola oleh Al-Islam, yayasannya Muhammad Ali, petinju itu. Dari Maryland, dari Meksiko, dari New Jersey, dari California, dari New York. Ketika datang pertanyaan pertama begini, ini masjid kecil dan sederhana, bagus masjid kami di Amerika sana, tapi masjid ini jadi perbincangan orang muslim di Amerika, maka kami penasaran ingin datang ini. Sebenarnya apa di masjid ini yang dilakukan? Baru setelah kita jelaskan bahwa mereka, wah inilah masjid yang kami cari. Ya, kami ingin belajar. Dari Eropa juga ada, dari Wapena, dari Utrecht, dari Jepang, jadi bukan bangunannya, tapi fungsinya. Karena kita mencoba mengikuti Rasulullah SAW dalam pengelolaan masjid tadi. Ya, jadi masjid adalah
sumber kesejahteraan rakyat gitu. Dari masjid yang sangat kecil, sederhana, di kampung yang jauh dari pemahaman agama, nah, sekarang masjid ini menjadi model, ya, karena sebenarnya sudah banyak sekali masjid yang lebih potensial, lebih besar, tapi tidak mengikuti cara-cara Rasulullah di dalam pengelolaannya, sehingga masjid ini tidak bisa membangun peradaban, artinya tidak merubah suatu kondisi kehidupan sosial. Ya, ada disertasi juga dari Jepang, dari Nagoya University oleh Dr. Yuki Nakata. Joko Karyan dari kampung Abangan menjadi kampung santri berbasis masjid. Jadi yang merubah masyarakat dari masyarakat komunis dulu tahun 60-an sampai 66 berdiri masjid, sekarang kampung Joko Karyan dikenal sebagai kampung muslim, kampung santri. Karena peran masjid ini dalam merubah kondisi sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Jadi kata kuncinya satu, paradigmanya mengikuti Al-Quran surah At-Taubah 18, bukan At-Taubah 17. Ya, kalau At-Taubah 17 itu bangunan, kalau At-Taubah 18 3 tadi. Dan ternyata kalau kita lacak lagi di dalam surah Ibrahim ayat 37, surah Ibrahim ayat 37, itu rumus memakmurkan masjid dan masyarakat. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan meninggalkan Hebron, Palestina menuju Bakkah, sampai di Bakkah dilihat oleh Ibrahim tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh, maka beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Was'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuq ahlahum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi Ibrahim ketika melihat tempat yang dia harus meninggalkan anak dan istrinya tanpa mata air, tanpa tumbuhan yang bisa hidup, tetapi dekat dengan rumah Allah yaitu Ka'bah, rumah Allah yang mulia atau Masjidil Haram, maka beliau bermohon, Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami jadikanlah aku dan anak keturunanku ahli menegakkan sholat gitu. Nah, jadi kalau sholat ini ditegakkan berjamaah di rumah Allah, maka yang kedua apa? Was'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Allah akan menggerakkan hati manusia untuk datang ke tempat itu. Orang tahun 90-an siapa kenal Joko Karyan? Ya, tapi ketika kita lakukan gerakan sholat berjamaah sehingga subuh di luar Ramadan pun masih penuh, dari mulut ke mulut tersebar. Ayo kalau mau melihat sholat subuh yang rame, yang kayak Jumatan ke Masjid Joko Karyan. Nah, tahwi ilaihim, hati mereka ini digerakkan Allah datang. Sehingga tiap hari sampai sekarang itu tiap hari kunjungan tuh bis-bis itu untuk melihat sholat subuh. Jadi menjadi destinasi wisata subuh gitu ya. Nah, maka nanti akan meningkat. Ya, warzuk ahlahum minas samarat, berilah rezeki, benar Pak. Sehingga orang yang berkunjung itu butuh sarapan, maka warung-warung makan tumbuh, butuh menginap, hotel tumbuh, butuh souvenir, antara lain peci, batik. Sekarang 30 kepala keluarga jadi pengrajin peci ini, karena tiap hari orang pengen beli peci Joko Karyan itu. Yang direct sell di masjid itu direct sellingnya itu 150 piece per hari, belum yang online. Ini yang tema Agustus, ini ada merah putih hijau ini ya. Nah, peci kemerdekaan. Nah, nanti kalau mau itu saya bawa ada sekitar 20 atau 30. Ya, kalau ini akhirnya rezekinya itu ditumbuhkan oleh Allah di situ, dari mau jual makanan, oleh-oleh, macam-macam.
bakpia Jogokarian. Sekarang sudah 2 jamaah kita punya produksi bakpia, hanya bisa melayani Sabtu Ahad. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis sekarang tinggal ngirim pesanan-pesanan orang yang datang di Sabtu Ahad tuh, Masya Allah. Kita berikan modal untuk membeli ovennya itu baru setahun lebih kurang. Sekarang sudah bisa beli mobil mereka. Ya, artinya usahanya itu bisa tumbuh. Karena apa? Tamunya ini didatangkan oleh Allah. Nah, kata kuncinya aqimis shalah tadi. Jadi kalau masjid kita ini bisa memobilisasi masyarakat untuk berjamaah 5 waktu di masjid, pasti Allah akan menggerakkan orang untuk datang ke situ. Waj'al af'idatam minan nas tahwi ilahim. Itu tidak hanya berlaku di Mekah, di mana saja. Ya, itu rumus dalam surah Ibrahim 37 tadi. Maka masyarakatnya pasti akan makmur karena Allah warzuq ahlahum minas samarot la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi kalau mau memakmurkan suatu kawasan itu kata kuncinya adalah memakmurkan sholat berjamaah dulu. Yang unik, kami didatangi banyak pengembang. Ada asosiasi pengembang. Nah, mereka curhat. Pak, ini mulai awal resesi ekonomi di Indonesia ini. Jadi usaha properti sekarang stuck. Karena orang beli rumah sekarang itu benar-benar yang mau digunakan. Artinya orang beli rumah itu yang belum punya rumah mau pakai. Kalau dulu-dulu properti itu laku karena orang investasi, beli rumah kedua, rumah ketiga gitu. Nah, karena ini rumah ini mau dipakai, pembelinya itu mesti melihat lingkungan rumah itu, lingkungan perumahan itu baik untuk keluarganya, anak keturunannya. Maka mereka mempertimbangkan masjidnya. Nah, kami mau take over beberapa perumahan, kami mohon izin kalau diperkenankan, kami mau perbaiki masjidnya, menata manajemennya, dan mohon izin diberi nama Masjid Jogokarian. Boleh enggak? Oh boleh, tapi mulai dari Jogokarian 8 saya bilang. Karena kami sudah punya 5 sekarang ini, Jogokarian 1, 2, 3, 4, 5. Kita pengen punya 7 sebagai pusat kawasan. Nah, yang 8 ini di Semarang, di Kerawang, itu nanti ada perumahan yang dijualnya itu ikonnya masjid gitu. Jadi orang mau beli rumah yang ditinggal itu lihat masjidnya, wah ini masjid Jogokarian nih, 8 gitu. Pikirannya ini, insya Allah anak-anak kita di lingkungan yang baik, keluarga kita di lingkungan yang baik. Jadi sekarang masjid mengangkat branding kawasan, ya, itu. Jadi ya yang benar begitu, masjid sebagai pusat peradaban yang mengungkit ya tumbuhnya kawasan baru, tumbuhnya perekonomian. Kalau TKM-nya sudah mukmin, tidak hanya mikir bangunan. Jadi sudah membangun jamaah masjid dan sudah membentuk imam masjid. Nah, insya Allah itu akan terjadi. Saya kira untuk pengantar diskusi sampai jam 11.50 supaya longgar waktunya, kita berdialog ya. Barangkali karena sudah cukup lama proses ini kami lakukan, mungkin ada yang terlupa, tapi nanti kalau ditanyakan kita akan teringat lagi ya. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.